Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan ketiga, yaitu percobaan lipid, di mana tujuan percobaan ini untuk mengetahui kelarutan lipid pada pelarut tertentu, mengetahui pembentukan emulsi dari minyak, dan mengetahui adanya gliserol pada sampel dengan melakukan tes acrolein dan tes kalorimetri. Silakan simak ya. Bahan yang digunakan seperti lilin, sabun, protein, gliserol, mentega, minyak wijen, minyak kemiri, minyak VCO, minyak kelapa, ether, kloroform, etanol, NaOCl, Na2CO3, alpha-naphthol, KHSO4. Alat yang digunakan spiritus, gegep, pipet tetes, tabung reaksi, dan rak tabung. Kita masuk ke prosedur pertama, yaitu uji kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Disiapkan 5 tabung reaksi yang mana masing-masing tabung diisi dengan 2 tetes minyak kelapa. Pada tabung pertama ditambahkan Aquades sebanyak 1 ml. Tabung kedua ditambahkan alkohol 96% sebanyak 1 ml. Tabung ketiga ditambah dengan ether sebanyak 1 ml. Tabung keempat ditambah kloroform sebanyak 1 ml. Tabung kelima ditambah dengan natrium karbonat sebanyak 1 ml. Kemudian masing-masing tabung dikocok hingga homogen dan diperhatikan hasil yang terbentuk. Hasil dari uji kelarutan lipid, minyak kelapa tidak larut dalam Aquades, alkohol, namun larut dalam pelarut ether, kloroform, dan membentuk emulsi pada pelarut natrium karbonat. Hasil uji ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa lemak dan minyak tidak larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol dan larut sempurna dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, aseton, benzen, atau pelarut non-polar lainnya. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil, sedangkan minyak dalam soda akan membentuk emulsi yang stabil karena sama-sama lemak bebas, di mana lemak bereaksi dengan soda akan membentuk sabun. Sabun ini mempunyai daya aktif permukaan sehingga tetes-tetes minyak tersebar seluruhnya. Prosedur kedua yaitu uji pembentukan emulsi. Disiapkan 4 tabung reaksi, yang mana pada tabung pertama, kedua, dan ketiga ditambahkan Aquades sebanyak 2 ml. Kemudian pada tabung pertama ditambahkan minyak kelapa sebanyak 2 tetes. Tabung kedua ditambahkan minyak kelapa sebanyak 3 tetes. Tabung ketiga ditambahkan minyak kelapa sebanyak 2 tetes. Dan tabung keempat ditambahkan minyak kelapa sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, pada tabung kedua ditambahkan natrium karbonat sebanyak 2 tetes. Pada tabung ketiga ditambahkan larutan sabun sebanyak 2 tetes dan tabung keempat ditambah larutan protein sebanyak 2 ml. Selanjutnya, masing-masing tabung dikocok hingga homogen dan diperhatikan hasil yang terbentuk apakah membentuk emulsi yang stabil ataukah emulsi yang tidak stabil. Berdasarkan uji pembentukan emulsi, bisa dilihat bahwa minyak kelapa dalam pelarut Aquades membentuk emulsi yang tidak stabil. Minyak kelapa dalam pelarut Aquades dengan penambahan natrium karbonat membentuk emulsi yang stabil. Minyak kelapa dalam pelarut Aquades dengan penambahan larutan sabun membentuk emulsi yang stabil. Kemudian minyak kelapa dengan larutan protein membentuk emulsi yang stabil. Hasil ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa agar terbentuknya emulsi yang stabil diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier. Adapun bahan emulsifier seperti protein, gom, sabun, atau garam empedu. Prosedur ketiga yaitu tes acrolein. Disiapkan 7 tabung reaksi. Masing-masing tabung diisi dengan larutan contoh, gliserol, lilin, mentega, minyak wijen, minyak VCO, minyak kemiri, dan minyak kelapa. Selanjutnya, pada masing-masing tabung ditambahkan larutan KHSO4 tetes per tetes, kurang lebih sebanyak 2 tetes.
Selanjutnya, pada masing-masing tabung dilakukan pemanasan dan identifikasi apakah menimbulkan bau yang tengik. Hasil uji akrolein hanya larutan contoh mentega yang tidak menghasilkan bau tengik. Prosedur keempat yaitu tes kalorimetri. Masing-masing tabung yang telah berisi dengan larutan contoh ditambahkan 1 ml NaOCl 2%. Setelah didiamkan beberapa menit, kemudian ditambahkan HCl pekat sebanyak 3-4 tetes. Kemudian masing-masing tabung dididihkan kurang lebih selama 1 menit. Selanjutnya masing-masing tabung ditambahkan 2 tetes alfa-naftol, kemudian ditambahkan tetes per tetes asam sulfat pekat. Hasil yang diperoleh pada uji kalorimetri yang mana pada larutan contoh PCO terbentuk 2 fasa, yang mana warna lapisan atasnya yaitu putih tulang dan lapisan bawahnya berwarna putih kerum. Kemudian larutan mentega terbentuk 2 fasa, yaitu lapisan atasnya berwarna kuning dan lapisan bawah berwarna kuning pucat. Kemudian minyak wijen terbentuk 2 fasa, yaitu lapisan atas berwarna kuning pucat dan lapisan bawah berwarna putih keruh. Kemudian larutan minyak kemiri terbentuk 2 fasa, lapisan atas berwarna coklat dan lapisan bawah berwarna kuning pucat. Kemudian larutan lilin membentuk 1 fasa, warna yang terbentuk yaitu coklat. Gliserol membentuk 1 fasa, warna yang dihasilkan warna coklat. Kemudian larutan minyak kelapa membentuk 2 fasa, yang mana lapisan atas berwarna kuning pucat dan lapisan bawah berwarna putih keruh. Kemudian aquades, fasa yang terbentuk 1 dan warna yang dihasilkan berwarna coklat. Hasil yang diperoleh pada uji kalorimetri tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dalam pengidentifikasian gliserol pada uji kalorimetri menghasilkan warna hijau zamrud.